Masih di playlist hari ini barengan sama gue Syahabi dan gak siaran sendirian. Gue barengan sama Vino Gebastian dan juga Acha Septriasa. Ini gue mau ngomongin tentang film yang akan keluar yang dibintangi oleh kalian. Oke. Yes. Ini Kodrat 2. Sebelumnya gue appreciate banget Kodrat 1 mantep banget jujur. Wow. Keren banget. Gue Keren. nonton buat gue yang keren banget tuh sinematografinya. Iya. Karena gambarnya cakep banget. Iya, Secakep iya, itu. Yang paling nempel di pala gue tuh, lo inget gak scene-nya di mana lo baru naik ini naik bus. Sebelumnya tapi jadi ada ular, terus busnya lewat. Oh. Itu take berapa kali tau gak? Karena kayaknya ularnya bukan CGI ya. Ularnya asli kan? asli. Jadi harus pas kan antara ular sama busnya itu ya kan. Bener. Gue nggak tahu ya itu take-nya berapa kali. Cuman gue dengar banget di HT gitu kan, Charles Ghazali sebagai saudaranya, ularnya kurang cepet. Iya, benar. Ularnya gue pengennya ularnya langsung melintas gitu, nggak berkelok-kelok lihat kanan kiri lagi gitu. Jadi kayak ngedirect ular ya Gimana jadinya. Ular itu jadi binatang film ya. Iya benar. Makanya itu yang kepikiran di pala gue adalah ini kayaknya take-nya berkali-kali nih. Iya. Walaupun sebenarnya ya quote and quote gak masuk ke topik filmnya banget ya, tapi ular itu sebetulnya simbolik sih. Ular itu bermakna bahwa ada sesuatu yang jahat gitu. Ular itu kan simbol untuk kayak iblis itu kan kalau nggak ular, terus ada kambing. Yeah. Jadi itu salah satu simbol yang dipakai oleh Charles Ghazali untuk menandakan bahwa kepulangan Kodrat untuk kembali ke desanya itu ada sesuatu yang aneh gitu. Yeah. Kalau kambing mungkin agak aneh jadi biasa aja gitu kan. Bener sih, kayak embe lewat kan aneh juga. Jadi gak serem gitu kan. Kalau kambingnya kepala manusia oke lah. Tapi kalau kambing biasa ya kayak lebih baik ular sih. Ini gue mau boleh ceritain ke gue nggak? Kalau Kodrat 1 ini kan premisnya tentang seorang ustadz yang mencoba untuk menyelamatkan keluarga lain. Betul. Karena dia ada semacam apa ya? Trauma sama anaknya yang sudah meninggal kan. Nah kalau yang kedua premisnya apa bang? Nah waktu pertama itu kan sebetulnya Kodrat itu diceritakan setelah dia runtuh keimanannya karena anaknya mati, anaknya meninggal, dia akhirnya dia kembali lagi bangkit karena dia nolongin keluarga Yasmin yang anaknya punya nama yang sama. Benar. Alif. Sama Alif. Sama Alif. Nah dari situ dia karena dia nggak berhasil menyelamatkan anaknya pada saat itu dan anaknya meninggal, dia punya satu apa ya, kayak bukan dendam tapi dia punya kayak kalau misalnya Alif yang kedua ini walaupun bukan anak dia selamat lagi, wah dia makin sedih, makin trauma, makin terpengaruh, makin gitu, sebel pasti. Iya, betul. Keimanannya pun makin hancur gitu. Akhirnya dia menguatkan imanan lagi untuk menolong si Alif ini dan akhirnya lewat si Alif yang bukan anaknya ini keimanannya bisa pulih lagi, bisa bangkit lagi. Iya. Tapi di ending film itu di Kodrat 1 itu ada satu hal yang masih mengganjal buat dia, yaitu istrinya. Nah istrinya ini kemana sebetulnya gitu kan? Nah. Apakah istrinya itu meninggal? Apakah istrinya itu melarikan diri? Yang jelas ketika dia di penjara waktu itu karena dituduh membunuh anaknya sendiri, istrinya tuh nggak ada. Iya benar. Dan ketika dia menyelesaikan petualangan yang pertama itu dia bilang sama gurunya, saya harus mencari Azizah, istrinya itu. Yeah. Karena buat saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam keluarga, dia itu justru malah bukan melewatkan sih. Harusnya dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Betul. Tapi ini malah dia sibuk dengan orang-orang lain gitu. Makanya dia harus kembali ke akarnya dulu, ke rumahnya dulu gitu. Yes. Mencari kemana Azizah ini. Dan si Azizah ini di yang film pertama juga nggak muncul sama sekali kan? Nggak muncul. Muncul baru di yang Kodrat kedua diperankan oleh Kak Acha. Yeah. Oke, nanti gue mau nanya-nanya ke Kak Acha, tapi lagu dulu kali ya. Siap. Sip. Jangan kemana-mana Sobat Gens, stay tune terus di Gens 98,7 FM, oke? Masih di Gens 98,7 FM barengan sama Syahabi, Vino Gebastian dan juga Acha Septriasa. Masih ngobrolin tentang Kodrat 2. Ini karena gue udah nonton Kodrat pertama, sebenarnya gue ada sebel-sebelnya. Kenapa? Karena sebelnya gue adalah gue nggak nonton di bioskop. Gue nonton di OTT. Sebelnya karena ya tadi gue bilang sinematografinya bagus. Kayaknya bakal oke banget kalau ditonton di bioskop, iya kan? Jadi ada nyeselnya sih di gue. Tapi Kodrat 2 gue yakin gue akan nonton di bioskop. Harus. Ini kalau yang pertama gue liat-liat kayaknya setelah di endingnya dan udah dari trailer juga kan ya. Ini kayaknya film pede banget nih bakal ada yang kedua nih. Untungnya nyampe 1 juta. Kalau enggak kan ragu juga kan.
Nggak nyampe 1 juta gimana nih kan bisnisnya kan. Tapi alhamdulillah nyampe kan. Iya. 1,5, 1,7, 1,8 hampir. 1,8. hampir 1,8 ya. Akhirnya ada kodrat kedua. Iya. Di kodrat pertama tadi Bang Vino juga udah bilang kalau ceritanya tuh yang kodrat kedua adalah mencoba untuk menyelamatkan ataupun bertemu dengan istrinya lah. Iya. Yang di kodrat pertama cuma disebutin tapi nggak Tapi muncul nggak sama muncul. sekali. Nah yang kodrat kedua diperanin sama Kak Aca. Iya. Nah boleh diceritain nggak Kak? Ini karakter seorang istri dari Ustadz Kodrat nih gimana? Aziza adalah seorang perempuan yang berusaha menjadi istri yang mengakomodir keberlangsungan keluarganya, tapi sampai akhirnya dia menyerah karena satu peristiwa di mana kodrat awal muncul kodrat pertama itu dia kehilangan anaknya Alif, dan diceritakan lagi di kodrat 2 di 9 menit pertama bahwa film itu kayak rewind lagi, flashback dari kodrat yang satu pertama. gitu. Oh, oke. Ternyata di balik pintu kamarnya kodrat ketika dia meruqyah anaknya, istrinya juga sedang melihat anaknya meregang nyawa. Oh, Ya, oke. jadi istrinya itu sedang diganggu sama iblis sebenarnya, dan dia nggak punya kesempatan untuk say goodbye juga sama kodrat karena memang mereka pecah di situ karena Azizah menyerahkan keimanan kepada iblis, dan akhirnya dia dan kodrat pada saat itu dipenjara karena dituduh melakukan pembunuhan. Ya pembunuhan kepada anaknya sendiri Alif. gitu kan. Padahal mencoba untuk menyelamatkan sebenarnya kan iya. Ruqyah kan. Dan disitulah Aziza akhirnya keimanannya tuh runtuh, bahkan ketika dia banyak melakukan sholat, dia nggak yakin sama dirinya sendiri gitu. Oh, berarti diuji juga keimanannya ya. Iya. I see. Ini Kak Aca ada persiapan menjadi karakter Aziza ini nggak? Apakah ngaji gitu belajarnya? Karena kan kalau di kodrat 1 itu kan kalau gua ngeliat ya Bang ya, banyak istilah-istilah Arab ataupun istilah-istilah agama Islam yang lu sebutkan gitu Iya, kan. iya. Jadi menurut gue sih emang ceritanya dipikirin banget ya menurut gua. Iya. Nah kalau dari Kak Aca ada nggak persiapannya? Benar, jadi pas lagi mulai reading film ini, gue yang dari dulu cuman tahu aja sholat tobat gitu kan, namanya sholat tobat, tapi jujur gue belum pernah melakukannya. Dan alhamdulillah karena film ini gue jadi tahu urutan-urutan bacaan yang lengkap, dan itu adalah PR gue selama memerankan karakter ini. Bukan hanya dari sekedar bacaannya aja sih sebenarnya, the core karakter dari Aziza ini yang mengajarkan gue banyak hal gitu dalam kehidupan, bahwa dia adalah seorang istri yang terus berusaha menjadi pendukung suaminya dan percaya bahwa suami akan kembali gitu. Jadi kesetiaan yang dia bawa sepanjang hidupnya itu benar-benar membuat dia menjadi istri yang luar biasa, karena sekalipun suaminya wujudnya nggak ada di samping dia, tapi dia berusaha untuk nggak menyerah gitu, menjelaskan kepada suaminya bahwa itu bukan yang dia maksud gitu. Itu bukan yang dia maksud, bahwa dia ingin menyerahkan semuanya, jiwanya dia ke. Oke. Berarti alhamdulillah Sobat Gen ya, Acha Septriasa tuh dapat kodrat 2, nggak cuma dapat project tapi dapat hidayah juga berarti. Benar, sumpah itu bener banget teman-teman. Tapi gue waktu awal juga gitu sih. Sementara kan ya maksudnya bacaan Al-Quran gue juga nggak fasih gitu. Ilmu agama gue juga nggak setinggi itu gitu. Tapi begitu gue, kan ada ustadz yang nemenin gitu kan. Iya. Terus gue baru tahu tuh kalau ternyata ruqyah itu tuh banyak alirannya gitu. Ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang sebetulnya ya gue nggak tahu lah di luar itu. Yeah. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat itu tuh memang bener-bener sesuai sama syariat Islam. Jadi kayak misalnya bacaannya kayak misalnya panjang pendeknya aja gue salah, harus ulang lagi dari awal karena artinya beda gitu. Terus kan biasanya kita bisa aja mau keren-kerenan gayanya, misalnya mau ngeruqyah gayanya gimana, ternyata ya nggak gitu juga gitu. Harus ada titik-titik yang memang di mana sih kita mau mengeluarkan kekuatan jahat dari badan seorang manusia. Iya. I see. Dan gue juga baru tahu kalau ruqyah itu sebetulnya nggak harus mengeluarkan setan atau iblis. Kayak ada ustadz yang bisa nyembuhin, yang punya karoma bisa nyembuhin sakit keluar dari badan manusia. Itu juga sebenarnya ruqyah. Oke. Gitu. Iya. Berarti sekarang kalau misalkan ketemu orang kesurupan di jalan, Vino Gebastian bisa ya? Gue akan panggil ustadz gue tuh. Jangan sih ya, jangan macam-macam ya. Masih di Gen 98,7 FM barengan sama Syahabi, Acha Septriasa dan juga Vino Gebastian. Sobat Gen. Semangat sekali ya Kak. Iya dong. Mantap, suka nih gue. Tadi kita udah ngomongin
karakter Aziza yang diperanin sama Kak Aca. Kalau dari Bang Vino, selain ngaji juga nih dan selain belajar ruqyah, apa yang lo persiapkan untuk film Kodrat kedua ini? Sebetulnya secara karakter sama sih, Kodrat tetap Kodrat yang sama di kedua gitu. Cuman kalau Kodrat yang pertama itu kan layernya banyak banget ya. Jadi dari dia yang emang imannya jatuh, imannya runtuh, terus dia bangkit lagi. Nah, ketika perjalanan kedua ini sebetulnya imannya tuh udah dalam titik yang stabil lah. Oh iya, karena di ending juga udah mulai ini kan. Bukan keimanan yang tinggi banget, tapi ternyata banyak kan yang bilang kalau kita mau naik kelas ujiannya kan makin berat lagi. Betul. Nah, ketika Kodrat udah di titik kembali lagi ke keimanannya itu, ternyata ujian dari Tuhan tuh lebih gede lagi, lebih besar lagi. Kalau kemarin anaknya, sekarang istrinya. Iya. Dan dia dipertemukan dengan orang-orang dan iblis-iblis lain yang mungkin lebih jahat lagi, lebih ingin lagi untuk meruntuhkan keimanannya dia gitu. Dan buat gue ya otomatis di film ini secara tantangannya akan lebih berat lagi gitu. Kayak misalnya actionnya pun juga akan lebih besar lagi. Terus production design-nya ini udah pasti lebih gede dari yang pertama. Jadinya buat gue tantangan di film kedua ini agak lebih intens, agak lebih berat dibanding yang pertama. Buat gue ya pribadi ya. Karena kalau yang pertama kan action scene barengan sama Randy Pangalila. Kalau yang sekarang sama Doni Alamsyah. Doni Alamsyah ada Septian Dwi Cahyo juga. Cecep Aryaraman juga sebagai action choreographer. Ya, action choreographer kan. Gokil emang Kang Cecep ya. Tapi kalau secara perubahan karakter ada nggak dari yang satu sama yang dua? Kalau perubahan karakternya mungkin ada, tapi mungkin lebih apa ya? Dia lebih di sini tuh lebih kelihatan lebih pede sebenarnya. Karena udah stabil tadi udah stabil tadi, tapi ternyata dia menghadapi yang tantangan yang kayak musuhnya lebih berat lagi, itu jadinya yang bikin dia bukannya goyah sih, tapi dia kayak mempertanyakan, gue sebenarnya mampu gak sih nih? Gue mampu gak sih untuk melewati ini? Karena kayak yang kemarin itu kan udah berat nih, tapi ternyata dikasih yang lebih berat lagi nih. Bukan cuma masalah keimanannya, tapi kemampuan dia secara fisik untuk melawan orang-orang ini gitu sebenarnya. Iya. Oke, kalau gitu ini sangat bikin penasaran jujur buat gua. Kodrat kedua, boleh dong Bang Vino sama Kak Aca kasih tahu ke Sobat Gen bakal tayang kapan nih Kodrat 2. Jangan lupa nonton dan lain-lain. Silakan. Iya Sobat Gen, jangan lupa ya untuk nonton Kodrat, karena teaser sama trailernya udah ada di YouTube. Jadi buat kalian yang penasaran, monggo langsung aja di browsing teaser, trailer atau trailer finally dari Kodrat 2. Dan ini bakalan tayang kapan, Vin? Iya, ini bakal tayang Lebaran ini. Mungkin ini jadi salah satu film Lebaran yang cukup komplit karena ada horornya, ada dramanya. Dramanya yang kedua ini kuat banget. Dramanya ini lebih deep lagi dibanding yang pertama. Terus juga ada sentuhan actionnya yang mungkin kita udah lama juga nih kita nggak. Ini kayaknya nggak sentuhan sih Bang, kayaknya emang dahsyat banget actionnya. Cecep Aryaraman sampai turun menurut gue sih bukan sentuhan ya. Ini ada satu cross genre yang buat gue di film Indonesia cukup jarang lah. Tapi berhasil kita buat di film pertama, dan mudah-mudahan film kedua ini keseruannya nggak turun, ketegangannya nggak turun, tapi justru kita bisa merayakan itu semua di hari kemenangan nih. Karena kan abis puasa harusnya kan lebih kuat juga imannya. Sekalian nih ngelihat Kodrat keuji gak nih keimanannya gitu kan. Bener. Tuh, Sobat Gen jangan lupa Lebaran tahun 2025 ini nonton Kodrat 2 di bioskop. Thank you banget Bang Vino, Kak Aca. Thank you so much. Thank you banget Gen FM.